Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum kelas 8, semoga nggak bosan ya ketemu sama Bu April. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Saya juga senang banget akhirnya bisa mulai belajar lagi. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum itu, saya berharap kalian sehat semua di rumah, belajarnya yang rajin, tanamkan dalam diri kalian kalau belajar itu adalah hal yang kalian butuhkan, ya, bukan karena dipaksa guru, bukan karena dipaksa orang tua, ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang menggambar model. Oke ya. Pernah dengar kata-kata model? Pernah? Oke. Itu Bu yang model foto. Iya sih, bisa juga gitu kan. Siapa lagi ya? Model Bu, model. Iya, model. Apaan sih ngobrol sendiri? Oke, lanjut ya, menggambar model. Oke. Lanjut. Pernah lihat gambar ini? Ya, pernah lihat pasti ya, mungkin di kota tua atau di mana ya, mungkin di kota tua, mungkin di pinggir jalan mana gitu, di Blok M kali ya, kalian jalan-jalan ada orang lagi lukis. Nah ya, dia sedang melakukan kegiatan gambar model. Tuh. Nah, yang mana yang modelnya? Tebak yang mana? Nih, yang ini nih. Ini senimannya, ini adalah gambarnya dia. Paham? Oke. Jadi, apa sih sebenarnya gambar model itu? Coba kita baca nih. Model adalah objek gambar. Segala objek gambar yang kita jadikan inspirasi itu namanya model. Oke. Jadi, gambar model itu apa? Adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar tertentu yang dibuat di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan, ketepatan, bentuk, dan warnanya harus sama. Itu yang namanya gambar model. Jadi, apa yang kita lihat, itulah yang kita gambar. Warna yang kita lihat adalah warna yang kita terapkan di situ. Walaupun nanti ya suka-suka kalian lah gitu ya. Hubungannya kan nanti sama ide seniman lagi ya kalau misalnya mau ganti warna atau apa gitu. Oke, lanjut. Sampai sini paham? Oke, paham. Sendiri. Oke, lanjut. Ke apa aja sih objek gambar model itu? Apakah cuma orang doang yang kayak tadi tuh, yang gambar pertama? Enggak juga, say. Objek gambar model itu ada macam-macam, ada banyak. Yang pertama, nih contohnya, ada gambar manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati. Ini udah digabungin ya, benda mati sama tumbuhan. Terus sama pemandangan. Nah, itu. Objek yang lain ya boleh, misalnya kalian mengamati bulan gitu dari kejauhan dengan menggunakan teleskop terus kalian gambar gitu, itu nggak apa-apa, itu namanya juga gambar model. Bulan juga kan namanya benda mati ya kan gitu. Oke, lanjut. Nah, dalam menggambar model ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui gitu. Yang pertama ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, pertama kita akan membicarakan tentang komposisi. Apa sih komposisi itu? Oke, komposisi itu adalah cara peletakan sebuah objek gambar gitu, ya, atau susunan objek gambar gitu, sehingga menghasilkan sebuah objek yang dengan susunan yang estetis gitu. Ya, aduh maaf ya kalau misalnya saya ngomongin belibet-belibet. Jadi komposisi itu adalah susunan objek gambar gitu ya. Nah, komposisi itu ada 3. Yang pertama ada yang simetris, nih,
ada yang asimetris dan ada yang sentral. Oke, kalau komposisi yang simetris berarti posisi peletakannya adalah sama gitu, sama berat. Misalnya atau seimbang gitu ya. Misalnya kanan kiri sama, atas bawah sama. Nih contohnya kayak gambar ini. Ya. Kemudian kalau komposisi yang asimetris itu yang kayak gimana? Yaitu adalah susunan objek gambar dalam posisi atau ukurannya yang tidak sama. Kalau yang simetris kan ukuran mungkin sama, posisinya sama. Kalau yang asimetris enggak sama gitu. Jadi contohnya kayak gini. Ini misalnya ini ada gambar yang gedenya di sini, terus ada yang panjang, kecil-kecil gitu. Itu namanya komposisi asimetris. Nah, kemudian ada yang terakhir komposisi sentral. Apa sih komposisi sentral itu? Nah, kalau komposisi sentral itu bisa disebut juga komposisi yang memusat. Jadi, posisinya itu ada di tengah-tengah itu semuanya. Nah, biasanya yang di tengah-tengah itu menjadi point of interest. Maksudnya point of interest itu adalah, kalau misalnya, apa ya kalau bahasa Indonesia-nya? Penekanan. Atau misalnya sebuah daya tarik gitu. Misalnya kalau kita lihat, itulah yang paling menonjol. Itu namanya point of interest gitu. Misalnya contohnya kayak gini. Ini ada kecil-kecil nih, 4 biji nih di pinggiran, terus di tengah-tengah ada yang besar di situ. Itu namanya komposisi sentral. Habis ini paham? Ya kalau nggak paham silakan dibaca bukunya dan mungkin ditanyakan ke saya atau di playback aja videonya ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya proporsi. Oke. Proporsi itu apa sih? Proporsi makan harus sekian-sekian gitu. Nah, apa sih proporsi? Yang kita bahas. Oke, coba kita lihat gambar-gambar ini ya. Di sini ada proporsi wajah, terus di sini ada proporsi peletakan barang-barang, ya kan? Peletakan benda-benda objek gambar gitu. Dan ya itulah ada 3 gambar, intinya adalah mengenai proporsi. Jadi proporsi itu apa sih Bu April? Dari tadi ngomong nggak dijelasin juga gitu kan. Oke, saya jelasin. Nah, dibaca dulu. Adalah perbandingan objek dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, jadi maksudnya proporsi itu adalah perbandingan. Contoh, di sini ada gambar proporsi wajah manusia, ya kan? Nah, kalau di ilmu seni rupa, proporsi manusia itu yang benar misalnya proporsi wajah itu ada misalnya mata itu 1:1, ini tengah-tengah sini, ini 1 juga, terus jidat ke sini, dari jidat ke atas sini nih, kepala, ubun-ubun ke jidat tuh 1 nih, terus dari ubun-ubun ke jidat, ubun-ubun ke alis nih 1, dari alis ke bibir itu 1 ya. Nah, itu adalah proporsi. Dan biasanya kalau misalnya peletakan benda-benda, benda yang paling kecil atau yang pendek itu taruhnya di depan. Dan benda yang paling besar, panjang, tinggi, itu taruhnya di belakang. Sama kalau kayak kita baris ya kan, yang kurang tinggi ada yang di depan, yang kurang pendek, yang tinggi adanya di belakang gitu ya. Itu namanya proporsi. Oke, tadi apa? Yang pertama ada komposisi. Komposisi itu adalah susunan objek. Yang kedua itu adalah proporsi. Proporsi itu adalah ukuran, ya, perbandingan ukuran. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselasan antara objek gambar, bidang gambar dan gambar yang dihasilkan. Misalnya kalau di gambar ini adalah penyusunannya ini ada 1 di tengah, terus yang keduanya itu pinggiran-pinggiran itu tingginya sama gitu. Paras. Oke, lanjut kesatuan. Kesatuan adalah atau unity adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa, sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Maksudnya adalah ketika komposisi terus proporsi dan keseimbangan sudah kalian penuhi, otomatis gambar kalian akan memiliki kesatuan yang baik. Di sini paham? Insya Allah paham. Kalau nggak paham, tanya aja. Ya, udah paham belum?
Kalau sudah paham, silakan dikerjakan tugasnya. Nih, tugasnya ada di Google Classroom. Kalau misalnya belum paham, boleh ditanyakan ke Bu April, lewat WA boleh, telepon boleh. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa klik like dan subscribe. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dalam penjelasan, mungkin berlibat-libat karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.